Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ihwati fillah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita. Ya, mohon maaf tadi ada kegiatan dulu baru bisa jam 6 mulai. Mudah-mudahan ya hari ini kita bisa tamat ya karena materi tinggal sedikit saja. Ya. Masih membahas isim-isim yang dibaca nasab ya. Kita coba murojaah kembali. Nah, yang pertama maf'ul bih. Apa ini maf'ul bih? Objek ya, masih ingat contoh ra'aitu al-muslima, aku melihat al-muslima, seorang muslim. Terus maf'ul fih, apa itu maf'ul fih kemarin? Keterangan tempat atau keterangan waktu. Dhahabtu ila suqi yaumal ahad, aku pergi ke pasar pada hari Ahad. Yauma kenapa nasab? Karena sebagai maf'ul fih. Atau dengan kata lain maf'ul fi itu apa kemarin? Dzaraf ini ya, yang dzaraf ini. Terus berikutnya yaitu maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak itu Masdar. ya masdar. Ya masdar yang fungsinya didatangkan untuk memperkuat fiil atau menjelaskan apa kemarin? Jenis ya, menjelaskan jenis perbuatannya seperti apa. Jalas tu julusan, aku duduk dengan sebenar-benarnya duduk. Wal maf'ulu ma'ah. Nah, ini belum kita bahas ya. Ini nanti yang kita bahas. Kemudian maf'ul li ajli. Materi kita tinggal ini tok ya, cuman maf'ul ma'ah sama maf'ul li ajli. Ini nanti kita bahas. Terus hal. Hal itu apa? Ya, isim yang menjelaskan ya kondisi ya yang masih umum. Ya syarabtul qahwata, aku minum kopi. Kondisinya seperti apa kan belum dijelaskan di sini. Didatangkan lafaz jalisan dalam posisi atau dalam kondisi duduk. Terus munada. Munada itu yang dipanggil ya. Ya abdallahi. Kenapa abdallah? Kenapa abda? Karena sebagai munada. Lah ketentuannya ada di yang kitab Jurumiyahnya, untuk bisa buka lagi ya. Terus isim ina ya, yaitu mubtada yang kemaskan ina. Innal Qur'ana kitabullahi. Khobar kana berarti khobarnya mubtada yang kemaskan kana. Ya, kanal Qur'anu kitaballahi. Ya. Isimnya ina dibaca rofa ya, sini masuknya. Kemudian khobarnya ina dibaca nasab. Ya, kebalikan dengan ina. Ina isimnya nasab, khobarnya rofa. Ini ya. Terus mustasna yang dikecualikan ya. Ja'al qaumu illa zaidan. Nah, ini ketentuannya kemarin banyak ya. Masih ingat enggak ketentuan-ketentuannya? Jika kalimatnya sempurna dan positif, maka hukumnya apa? Hukumnya nasab. Ya. Jika kalimatnya sempurna tapi negatif, maka hukumnya bisa dua, ya, bisa nasab ya atau mansub, bisa sebagai badal. Ya. Ini contohnya yang nasab
yaitu maqamal qaumu illa Zaidan. Ya. Ini ada tidak? Ini yang menunjukkan manfi ini, ya. Negatif, ya. Yang menunjukkan tam itu mana ini? Ya. Mustasna minhunya disebutkan. Nah, nanti ada yang nakis. Nakis berarti mustasna minhu tidak disebutkan. Ya, maka kalau seperti itu bagaimana hasabil awamil sesuai dengan amilnya. Kalau dia itu kok rofa, ya berarti nanti rofa. Kalau dia nasab, ya nasab. Kalau cer, ya cer. Ya. Jadi kemarin untuk mengetahui i'rabnya bagaimana kemarin caranya? Ya. Ma-nya ini kata tidaknya dihapus, ilahnya dihapus. Nanti akan ketemu ya i'rabnya. Ini dari sisi i'rabnya bukan dari makna ya. Ini dihapus, ini dihapus yang ilahnya. Ro'a itu Zaidan. Ini juga sama, ini dihapus, ini dihapus. Marartu bi Zaidin. Kalau ghair siwa dan seterusnya itu cuma satu hukumnya majrur. Ya dia jar. Kalau khola ada hasya, nah itu bisa jar, bisa nasab. Ya, kalau jar berarti kita mentakdirkan khola ini sebagai huruf jar. Kalau kita itu mentakdirkan ini fiil, maka dia menjadi nasab karena sebagai maf'ul bih. Ya. Terus isim la ya, isim la nafilil jinsi. Ya, kemarin sudah yaitu menafikan jenis la rajula fid dari. Ya, tidak ada jenis laki-laki pun di dalam rumah. Ya. Terus at-tabi lil mansub ini sama dengan at-tabi lil marfu ini. Ya, kurang lebih itu isim yang dibaca nasab. Sekarang kita belajar isim yang dibaca nasab bagian terakhir ini. Ya. Babul maf'uli li ajli. Bab yang menjelaskan maf'ul li ajli. Ini nama lain maf'ul min ajli. Ya, jadi bisa maf'ul li ajli, bisa maf'ul min ajli sama. Wahua yaitu al-ismu isim. Al-mansubu yang dibaca nasab. Alladhi yang yudhkaru. Dia disebutkan bayanan sebagai penjelas li sababi wuku'il fi'li terhadap sebab terjadinya perbuatan. Dengan kata lain, dia didatangkan sebagai alasan munculnya perbuatan. Gitu. Ya. Alasan untuk munculnya perbuatan. Qama Zaidun ijlalan li Amrin. Qoma telah berdiri Zaidun Pak Zaid ijlalan dalam rangka menghormati, memuliakan li Amrin yaitu terhadap si Amr. Jadi maf'ul li ajlih ini ya itu sebenarnya tinggal kita mendatangkan lafaz kenapa ya. Kenapa? Misalkan saat ini kan kita belajar ya. Nah, kenapa kita belajar? Ya. Imtisalan li awamirillah misalkan ya. Karena ingin mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, imtisalan itu posisinya sebagai maf'ul li ajli. Ya. Misal apa namanya? Kita datang ke rumah orang ya. Jalasna. Kita duduk ya. Ikroman li sahibihi. Ya. Kita duduk ikroman ya dalam rangka memuliakan li sahibi terhadap pemilik rumah. Ya. Bisa difahami ini maf'ul li ajlih insyaallah enggak susah-susah amat kalau maf'ul li ajlih. Kenapa? Karena di sini aja enggak tak buatkan skema ya. Karena pengertiannya cuma segini aja. Gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Kalau secara kata li ajli itu artinya apa tuh? Li ajli itu karenanya. Oh, karenanya. Mm-mm. Bisa juga dinamakan maf'ulah ya, Tat? Ya, bisa. Bisa maf'ul li ajli, maf'ul lahu, atau maf'ul min ajli. Itu sama. Silakan kalau ada lagi sebelum saya pindah ke materi berikutnya. Besok kita praktek ya materi awal sampai akhir insya Allah. Besok kita praktek materi awal sampai akhir. Setelah itu hari berikutnya kita belajar sorof dan belajar iqlal insya Allah. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Babul maf'uli ma'ah. Bab yang menjelaskan tentang maf'ul ma'ah. Ma'ah secara bahasa itu bersamanya. Ya, maka di sini nanti pikiran kita langsung teringat bersama gitu ya, bersama. Ya. Wahua yaitu al-ismu isim, al-mansubu yang dibaca nasab, alladhi yang yudkaru dia disebutkan li bayaniman untuk menjelaskan seseorang, fu'ila yang dikerjakan, ma'ahu bersama orang tadi, apa yang dikerjakan al-fi'lu sebuah perbuatan. Ya. Intinya maf'ul ma'ah ini isim yang dibaca nasab yang disebutkan sebagai keterangan kebersamaan gitu. Ya, intinya seperti itu. Nahwa qaulika seperti ucapanmu. Ja'a al-amiru wal jaisha. Ya. Ja'a telah datang al-amiru seorang komandan wal jaisa bersama, artinya bersama. Ini ada wawunya namanya wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan kebersamaan. Bukan wawu bukan wawu atof. Ya, bukan wawu atof. Seandainya ini saya jadikan wawu atof, bacanya wal jaisa apa wal jaisu? Wal jaisu. Wal jaisu kan. Nah, ini wal jaisa. Kenapa wal jaisa? Karena ini ingin memberikan makna bahwa datangnya Amir itu bersama dengan pasukan. Gitu. Kalau wal jaisu itu hanya menunjukkan bahwa sama-sama datang. Gitu. Ya. Lah bisa jadi pasukannya datang duluan, kemudian baru setelah itu komandannya, atau komandannya datang duluan, setelah itu pasukannya. Ya. Itu kalau atof ya, artinya sama-sama datang seperti itu saja. Tapi kalau ada wal jaisa itu artinya datangnya itu bersama. Itu. Ja'al amiru wal jaisa. Ya. Bisa difahami nih. Untuk Karena membedakan itu wawu atof dan wawu ma'iyah itu gimana Ustadz? Kalau misalnya kita gundel gitu. itu lebih ke maknanya. Lebih ke maknanya. Jadi kalau wawu ma'iyah itu berarti kita ingin menekankan bahwa di sana itu ingin menekankan makna bahwa di sana itu bermakna kebersamaan. Lah itu biasanya itu nanti ada indikasi-indikasi lain yang kemudian kita baca wal jaisa apa wal jaisu itu. Jadi misalkan ya ada kisah ya, pasukan di hari Rabu itu sudah sampai di misalkan ya kalau di Semarang itu dekat Semarang itu Kendal. Hari Rabu itu sampai Kendal. Kemudian hari Jumat masih rencananya nih. Rencananya datang itu di hari hari Kamis misalkan. Terus kemudian kita cerita, sama-sama udah datang nih sampai Semarang. Kita kira-kira nanti kalimat yang diungkapkan itu apa?
Ja'al amiru wal jaisa apa wal jaisu? Yang satu hari Rabu, yang satu hari Jumat. Tapi begitu kita cerita di sini sama-sama datang sampai Semarang. Ketika kita ingin cerita seperti itu, kalimat apa yang pas untuk disampaikan ini? Amiru wal jaisa apa wal jaisu? Wal jaisu. Wal jaisu kan. Tapi kalau ada sebuah redaksi bahwa pasukannya bersama pasukan ini sudah sampai di Kendal nih, sampai Kendal, sama-sama hari Rabu. Kemudian kita bercerita di sini, sudah sampai Semarang semua. Kira-kira lafaz yang pas itu wal jaisu apa wal jaisa? Wal jaisa. Wal jaisa. Itu ya, bisa dimengerti. Dan ini jarang sih, ini jarang. Ya. Jadi apa namanya? Enggak begitu fokus banget gitu nih. Huruf apa ma'iyah itu cuma waw aja Tad? Ya, huruf ma'iyah itu hanya wawu. Artinya ma'a ini. Ini bukan artinya dan ya, artinya ma'a. Ma'a dan bersama. Ya. Huruf ma'iyah cuma satu ini saja. Makanya di sini nanti di sini ada wawu ma'iyah ini. Kan cuma satu kan? Ya enggak? Nah, tempatnya di sini dia. Dia hanya bisa masuk pada isim, tidak bisa masuk kepada fiil. Itu. Nah, silakan kalau ada yang ini tanya lagi. Kalau tidak ada, saya baca terakhir ini. Ya, wa amma khabaru kana, adapun khabar kana, wa akhawatiha dan saudari-saudarinya, wasmu inna wa akhawatiha dan isim inna dan saudari-saudari ma, faqad taqaddama, sungguh telah berlalu zikruhuma, penyebutan keduanya, yaitu isim kana, khabar kana maupun isim inna sudah disebutkan di bab yang rofa ya kemarin kan. Fil marfu'ati di dalam isim-isim yang dibaca rofa. Wa kadzalika demikian juga at-tawabi'u yaitu tawabi ya faqad taqaddamat sunaka. Sungguh telah berlalu juga at-tawabi itu hunaka di sana. Di sana itu maksudnya di dalam pembahasan marfu'atil asma. Sehingga di sini saya juga ngikutin kitab ini. Di sini tidak saya sebutkan lagi at-tawabi di sini itu ada naat atau taukid badal tidak saya sebutkan. Kenapa? Karena sebenarnya pembahasannya sudah masuk ke sini dia. Baik, itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada kita sedikit mengulas chair. Ya, ini chair sebenarnya sudah dibahas ini dari awal. Ada ini saya lengkapi sekalian ya. Babu makhfudati minal asma'i. Bab yang menjelaskan isim-isim yang dibaca jar. Makhfudat itu jar maksudnya ya. Minal asma dari isim. Al-makhfudatu isim-isim yang dijarkan. Salah satu anwa'in ada 3 macam. Pertama makhfudun bil harfi. Dia dijarkan dengan huruf yaitu huruf jar. Wa makhfudun bil idhofati. Yang kedua dijerkan dengan idhofah. Berarti sebagai apa ini? Sebagai ini dia. Mudhaf ilaih. Yang pertama ini tadi kemasukan huruf jar ini. Terus tabi'un lil makhfud berarti ini yang ketiga ini, ya. Cuman 3 aja ini. Dan 3 ini padahal sering muncul, ya. Sering muncul ini 3 ini. Wa amal mahfudu bil harfi, adapun yang dijerkan dengan huruf fahuwa yaitu ma lafat-lafat yakhtasu ya yang dikhususkan bimin dengan min wa ila dan ila an ruba ini semuanya huruf jar semua ya dan huruf qasam wa ruba mud mundu ini sama ya. Cuman yang ini dari sini mana ini
Ini masih diperselisihkan apakah dia dzaraf, apakah dia huruf. Ya, sehingga tidak dimasukkan ke sini. Kalau ini sudah disepakati ya bahwa ini adalah huruf jar ini. Kemudian termasuk huruf qasam itu juga huruf jar masuknya. Nah, nanti di mana saja ada isim didahului oleh lafadz-lafadz ini maka dia dibaca jar dan dia pasti isim gitu ya, karena huruf jar ini bagian dari tanda isim dan isim yang jatuh setelahnya mesti di'irabi jar. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amma ma yufadu bil idhofati, adapun lafadz yang dijerkan dengan idhofah, ini berarti statusnya menjadi mudhaf ilaih sebagai mudhaf ilaih ya. Jadi mudhaf ilaih itu rumusnya 1 tambah 1 sama dengan 1 ya. Rasul 1 tambah Allah 1. Kan ada 2 fakta ini. Ketika digabung menjadi Rasulullah, berapa faktanya? 1 apa 2? 1 kan? Ya. Bisa enggak idhofah itu terdiri dari 3 huruf? Bisa. Ya. Contoh lafadz misal saya buatkan tulisan aja. Jadi idhofah itu tidak selalu 2 huruf ya, dua lafadz ya. Bisa 3 lafadz, 3 isim bisa. Contoh lafadz Malik. Ya, sebentar. Maliki yaumiddin. Maliki yaumi dini. Nah, ada lafadz maliki yaumiddin. Lafadz malik ini namanya mudhaf. Keterangan mudhaf itu tanpa al, tanpa tanwin, ya. Tidak ada alnya, alif lam tidak ada. Tanwin juga tidak ada ya. Tanwin tidak ada dia. Dia tidak ada. Ya. Ini keterangan mudhaf tanpa al, tanpa tanwin. I'rabnya apa? I'rabnya menyesuaikan kedudukannya, ya. Kalau sebagai fa'il berarti dia rafa. Kalau sebagai naibul fa'il rafa juga. Sebagai mubtada rafa juga. Sebagai maf'ul bih berarti dia nasab. Ya. Intinya dia tanpa al, tanpa tanwin. Tapi soal i'rab menyesuaikan kedudukannya. Terus ini yaumi ini sebagai mudhaf ilaih dari Malik. Ya. Yaumi ini jadi mudhaf ilaih jadi bagi Malik. Karena dia mudhaf ilaih nih, maka dia hukumnya wajib jar. Ini dia. Mudhaf ilaih hukumnya wajib jar. Ya. Sehingga dia dibaca jar. Maliki yaumi. Ya kan? Bukan yaumu tapi yaumi. Ini yaumi. Nah, persoalannya kenapa ini tanpa al, tanpa tanwin lagi? Yaum. Karena dia sebagai mudhaf lagi bagi lafadz ad-din. Ini. Ya. Ini sebagai mudhaf ilaih terakhir. Nah, kalau mudhaf ilaih terakhir, kalimat belakangnya kalau ndak al ya berarti tanwin. Mesti seperti itu. Kalau al ya berarti tanwin. Kecuali ghairu munsharif ya dia tidak menerima tanwin. Jadi ini kenapa yaumi? Karena mengikuti kedudukannya juga. Ya, karena ini sebagai mudhaf kan mengikuti kedudukannya. Kedudukannya dia sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih. Dan dia tidak ada al dan tanwinnya tidak ada. Nah, ad-dini ini jar. Kenapa jar? Karena sebagai mudhaf ilaih. Lah gabungan 3 lafadz ini itu menjadi 1 juga sama dengan 1. Malik aslinya kan sendiri, yaum kan sendiri, adin sendiri kan. Begitu digabung jadi 1, ini menjadi 1 fakta. Maliki yaumiddin yang merajai hari pembalasan hari kiamat. Itu. Ini konsep idhofah. Bisa difahami? Izin. Ya.
Silakan. Kalau maliki itu majrurnya Karena sebagai badal kalimat sebelumnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, dia yang maha pengasih, maha penyayang. Kan ini menjelaskan lafadz Allah. Allah itu siapa? Maliki Yaumiddin. Ya, yang merajai hari pembalasan. Sebagai badalnya. Itu Ustaz Hendar ya. Jawa. Ada lagi silakan. Kalau Anda, saya lanjutkan ini sedikit aja ya. Nahwu qaulika, contoh ucapanmu gulamu Zaidin. Nah, gulam ini namanya mudhaf. Zaidin namanya mudhaf ilaih. Coba perhatikan gulamu Zaidin ini tanpa al tanpa tanwin sebagai mudhaf. Zaidin ini pasti jar ya, dan ada tanwinnya kan ini. Itu ya. Wa huwa ya idhofah itu ala qismaini ya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ma yuqaddaru billah, yaitu yang dikira-kirakan di sana ada lamnya. Ya, wa ma yuqaddaru bimin, dan yang dikira-kirakan ada minnya, huruf min. Falladhi yuqaddaru billami ya, lafaz atau kata yang ditakdirkan dengan lam. Contoh, gulamu Zaidin, ai maksudnya apa? Gulamu li Zaidin, gitu ya. Pembantu miliknya Zaid. Itu bermakna lam, ini ada lamnya. Ini kalau ditambahkan itu begini lafadznya. Kalau ditambahkan itu gulamun ini li Zaidin. Li Zaidin. Hasilnya begini. Terus yang ini walladzi yuqaddaru biminnahu saubu khazin atau babu sajin. Babu aslinya babun gini. Ya, min ya, sajin. Pintu terdiri dari kayu. Kayu jati atau apa ini? Khotamu hadidin. Cincin besi. Aslinya apa? Cincin terbuat dari besi gitu aslinya. Ya. Rasulullah berarti apa? Rasul miliknya Allah kan? Rasulun lillahi itu. Jadi idhofah itu ada kata di situ yang disematkan, ada huruf yang disematkan sebenarnya. Itu. Yang tidak tampak. Sehingga kenapa idhofah itu dibaca jar, karena ada sesuatu yang diperkirakan bahwa di situ adalah huruf jar kan, lam huruf jar, min huruf jar. Itu ada sebenarnya fi sih ya. Nah, fi itu nanti ke ke waktu dia ya. Misalkan pendaki malam misalkan ya, pendaki malam kan ada kan istilah-istilah kayak gitu kan. Pekerja malam ya, berarti kan bisa amilun laili kan, bisa kayak gitu. Berarti amilun fil laili aslinya kayak gitu. Ya, cuma di sini tidak disebutkan. Tayyib, alhamdulillah materi ini selesai ya. Materinya selesai. Kitab Jurumiyah ya, hatam kita. Berapa kali pertemuan ini? 15 kali pertemuan ya. 15 kali pertemuan, alhamdulillah hatam. Saya ngajar ini hanya 9 jam ya di Ma'had Al-Khuwah. Baik, ya saya lanjut sedikit ya. Ini skemanya ya, yang dijerkan dengan huruf jar. Contohnya ini ya, bizaidin. Yang dengan idhofah ada dua ya, ditakdirkan dengan lam dan ditakdirkan dengan min. Yang ditakdirkan dengan lam contohnya gulamu Zaidin, maksudnya adalah gulamun li Zaidin. Yuqaddaru bimin berarti babun min sajin ya. Nah, kemudian yang terakhir ini tabiun lil mahfud, yaitu bitab'iyah dengan mengikuti. Nah, bisa jadi naat, marartu bi Zaidin al-aqili sebagai naat.
sebagai sifat ya, al-aqil ini sifatnya Zaid, atau sebagai ataf, marartu bi Zaidin wa Amrin ya, wa marartu bi Amrin, hasilnya gitu berarti. Taukid ya, marartu bi Zaidin nafsihi ya, badal marartu bi Zaidin akhika. Nah, ini telah sempurna, wallahu alam bisawab. Ya, selesai ini kitabnya, alhamdulillah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo, terkait dengan materi-materi yang sudah kita bahas kemarin. Saya masih kurang paham dengan munada itu. Munada, baik. Munada ini ya. Yang bagian mananya, Bu? Munada itu yang dipanggil ya. Yang paling kelihatan, ini kemarin salah ya, rojulunya harusnya rojulan ini. Sama ini Rasulullah ini ya. Ini belum saya edit nih. Afan. Jadi intinya begini, semua munada itu nasab atau mansub. Semua munada itu mansub. Ya. Bedanya untuk yang pertama dan yang kedua ini mansubnya justru dengan tanda rofa. Jadi kalau ditanya i'rabnya itu mansub, cuman ya secara tanda itu dia mabni rofa. Ya, mabni rofa berarti menggunakan tanda-tanda rofa ini. Tapi secara i'rab ini, ya. Yang pertama al-alam, al-mufrad al-alam, yaitu nama yang mufrad ya. Ya. Ya Zaidu, ya Rahmanu, ya Rahimu. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, nakirah maksudah. Nakirah itu umum, tapi maksudah. Ya, udah dituju ini orangnya. Kemarin saya contohkan apa? Seorang laki-laki yang menawarkan barangnya kepada orang lain. Ya, Pak, tolong dibeli ini, Pak, tolong dibeli ini. Tapi kan udah dituju ini siapa orangnya. Itu. Begitu ada orang lewat, Pak, dibeli, Pak. Nah, itu berarti nakirah maksudah. Ya. Nah, ini nanti pakainya dia tanda rafa juga, meskipun secara i'rab dia nasab. Secara i'rab dia nasab. Kapan menggunakan ini atau itu? Yang ini sama ini, ghairu maksudah ini. Ya, ini tergantung si pembicara kalau ini. Ya. Dan ini jarang dipakai. Ya, yang ini jarang. Yang sering apa? Ini yang sering dipakai sama yang ini. Kedua ini. Ya, yang pertama mufrad, yang kedua mudhaf. Ya, ini yang sering dipakai. Khalid. Misalkan kemasukan ya, jadinya apa? Ya Khalidun apa ya Khalidu? Ya Khalidu. Ya Khalidu. Ya. Dzul jalali wal ikram. Ya, kemasukan ya menjadi apa? Ya dzal jalali wal ikram. Nah, yang ketiga ini tandanya tetap nasab. I'rabnya nasab, tandanya nasab. Itu. Ya. Oh. Itu. Bisa difahami, Bu? Oke, insyaallah. Insyaallah. Ya, ya. Ya, siapa lagi yang mau tanya silahkan ya, seputar materi, ini masih seputar materi. Sebelum nanti masuk di praktek-praktek ya, insya Allah berbanyak praktek. Kalau hari Sabtu ya usahakan bisa hadir karena di sana itu full praktek. Hari Sabtu itu. Tiket Ustaz. Oh, nggih. Setengah 7, jadi berangkatnya jam 6. Oh, ngoten, nggih. Aku mau tabrakan kaji. Tapi ada rekamannya Ustaz ya? Ada di channel saya sudah. Kalau itu memang umum, jadi tidak perlu pakai link-link khusus, enggak. Pas setiap Sabtu kajiannya. Oh, ya. Bisa dicek lagi di situ ya. Silahkan mumpung masih ada waktu ini, ada waktu setengah jam nih. Kaitannya materi ya, kalau enggak ada ya berarti saya anggap sudah paham semua. Gimana belajar bahasa Arab ini? Mudah apa susah?
Istiqomahnya yang harus jalan. Ya. Kalau melihat ini apa namanya yang saya sampaikan ini menurut jenengan semua. Ya ini susah apa gampang nih atau mudah nih. Asal antum itu ndak ada bolongnya, insya Allah mudah, insya Allah. Ya. Nanti kalau ndak bisa, kalau apa langsung disampaikan saja yang sehingga antum tidak banyak terbebani. Ya, insya Allah saya jawab, insya Allah. Terutama kalau masih di tema-tema. Ini bahkan ada yang masuknya belakangnya ya, belakangan ya. Bu Dewi Kumalasari ini belakangan kayaknya ya, masuknya ya. Iya, Ustadz. Dalamnya mana Bu? Saya Riau, Ustadz. Oh Rio, tapi bisa bahasa Jawa ya? Iya, aslinya orang Jawa. Oh, nje. Pak Usep gimana Pak Usep? Sehat Pak Usep? Pak Usep ini luar biasa ini. Udah usianya berapa Pak Usep ya? 50 ke atas mungkin ya Pak Usep ya? Terkantuk-kantuk. Ya kalau dari wajahnya ini kayaknya udah 50 ke atas. Masih semangat belajar. Berapa? Pensiun 56 udah. Masya Allah 56. Ya 56 ini dari jenengan itu dari Banten ya Ustaz ya? Ya aslinya Jawa Tengah sih Ustaz, dari Cilacap, cuma lama di Banten udah hampir 30 tahun. Oh itu. Nje. Ya, ini siapa yang belum pernah tak sapa ya? Pak Abdullah. Pak Abdul Batam. Gimana Pak Abdul Batam? Bisa difahami tidak materi-materi yang saya sampaikan? Kang Pepen gimana Kang Pepen? Sehat ya. Gimana? Paham enggak Kang Pepen? Ustadz Indra enggak masuk ya? Insya Allah Ustaz. Soalnya saya banyak ikut kelas online itu. Oh Tapi gitu ya. alhamdulillah gitu karena pakai skema lebih memudahkan Ustaz. Oh, Tinggal alhamdulillah. praktek yang masih pusing. Oh ya nanti kan bisa ikut Yeah. kelas yang hari Sabtu itu sambil prakteknya di sana ya. Yes, Ustaz. Memang yang susah itu di prakteknya. Makanya saya buat kelas umum itu dalam rangka itu juga bagi teman-teman kan mungkin sudah banyak yang belajar di kelas-kelas lain ya kan, tapi prakteknya belum bisa. Nah, itu saya menjembatani itu sebenarnya. Yang hari Sabtu itu. Ustaz, Iya, nanya Ustaz. Ustaz. Ya. Jadi saya ada kalimat ajlisu ilatu fil hadiqati al abu yasbihu fil masbihi. Sebentar. Ustadz Iskandar mana nih? Coba antum share kalimatnya seperti apa, kita bahas. Sebentar saya jadikan co-host. Udah Ustadz, coba di-share bisa enggak? Biar kita bahas bareng-bareng. Waduh. Di-share-nya. Karena kalau dilafatkan kan kadang khawatir saya beda. Susah kan? Susah ya. Masalahnya di HP yang satu lagi nggak ada apanya. Jadi itu kan ada yang satu aja. Al-abu yasbihu fil masbihi. Bapaknya berenang di kolam renang. Nah, kebiasaan kita kan fiil itu fiil itu mendahului fa'il ya. Ismu fi'liyah itu kan harusnya yasbihul abu. Oh gitu. Oh ini ya. Saya menangkap Pak, menangkap Ustaz. Jadi sebentar saya bukakan ini Ustaz. Saya bukakan ini. Ya saya menangkap yang menjadi pertanyaan Ustadz itu. Insya Allah terjawab nanti Ustadz. Insya Allah. Ya ini.
Nah, ini saat kan gini kan. Maksud antum kan kalau jumlah fi'liyah kan mestinya kayak gini ya. Fi'ilnya dulu kan. Akala, ya enggak. Setelah itu zaitun kan. Baru Iya, setelah itu maf'ul bih kan gini. maf'ul bih Ha-ha. atau Terus ini zaid kok ditaruh di depan kan gitu kan. iya, Nah, kalau ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah mohon maaf. di rumah fi'liyah. Kalau ini jumlah ismiyah Ustaz, ini mubtada'nya, ini Oh, khobar. subhanallah. Ini khobar yang berupa fi'il fa'il. Fa'ilnya mana di sini mustatir. Takdirnya huwa. Huwa ini baru kembali ke zaid. Yasbihu kalau tadi ya. Iya, Oh, betul. bukan. Jadi Yasbihu. fa'ilnya itu sudah ada, yaitu di situ. Lafadz yasbihu itu di situ ada huwanya itu Ustaz, yang tersembunyi. Ya karena kalau orang apa itu kan langsung ya kalau madinya ya. Mm-mm. Enggak, domirnya kan langsung ya, enggak Iya. ada domir huwa ya. Ini Ustaz, itu maksudnya ke sini Ustaz. Oke, rumus, sebentar saya lihatkan. Ya, ya. Jadi kapan menggunakan domir mustatir? Ini lihat domir yang ini Ustaz. Ini ya mustatir ini. Ini yang mustatir khusus pada fiil, ya. Mustatir khusus pada fiil dan sebagai fa'il dia. Sebagai fa'il statusnya. Yang pertama di fiil ke-1 dan kedua. Ini bisa masuk fiil madhi maupun mudhari. Ke fiil 1 dan kedua, mohon maaf. 1 dan 4. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Ini fa'ala atau yaf'ulu ya. Ini mustatir seperti tadi al-abu ya, kemudian misalkan yakulu ya. Berarti kalau di sini saya contohkan yang ini aja biar enggak geramyang. Nah, misalkan ini zaitun ini sudah ada secara makna, dia kan sebagai objek sebagai subjek kan? Ya, Ya enggak? Nah, akala ini baru fiilnya. Padahal yang namanya fa'il ketentuannya apa? Ini fa'il. Saya lihatkan langsung biar tidak mengawang-awang ya. Fa'il nah ini fa'il. Fa'il ketentuannya ini Zat. Huwal ismul marfu'u al-madhkuru yang disebutkan qablahu sebelum fa'ilnya fi'luhu fi'ilnya. Jadi fi'ilnya disebutkan dulu baru fa'il. Gitu. Ya. Jadi fa'il itu jatuh setelah fi'il, intinya kayak gitu. Lah pertanyaannya adalah kalau di depan seperti ini apakah dia bisa dijadikan fa'il? Jawabnya tidak bisa. Kenapa? Karena ketentuannya fa'il itu harus jatuh setelah fi'il. Maka dia ini domirnya domir mustatir, tidak kelihatan. Kalau ditambahkan itu berupa huwa. Lah huwa ini kembali kemana? Baru kembali ke zaid. Jadi seperti itu Ustaz. Ini yang domir mustatir yang untuk fi'il ke-1 dan ke-4. Lah nanti ada fi'il yang ke-7 dan ke-12 dan 14. Ini khusus pada fi'il mudhari yang ke-13 dan 14 yaitu af'ulu dan naf'ulu. Itu sudah pasti mustatir. Pasti mustatir. Makanya di sini tulisannya wujuban wajib mustatir. Ya. Terus pada fi'il apa? Fi'il mudhari dan amr juga pada nomor 7. Ya. Berarti yang mukhatab anta, taf'ulu atau uf'ul. Ya. Ini domirnya mustatir atau fa'ilnya fa'il mustatir berupa domir mustatir. Ya. Mustatir itu enggak tampak ini loh. Nah, ini setelah huruf terakhir kan ini lam kan? Ada enggak domir-domirnya setelah huruf lam ini? Kan enggak ada. Beda dengan ini. Ya, ini yang baris. Baris yang tampak. Ini contohnya. Ya. Yang tampak. Ini kok fi'il amarnya enggak ada. Karena fi'il amar itu mengikuti fi'il mudhari. Berarti nanti masuknya ke sini dia. Begitu Ustaz Hendar. Semoga bisa dipahami. Kalau dia yang tampakkan itu berarti kan Abu Huma bihuni gitu ya. Yasbihuni. Buhuni ya. Buhuni. Kalau kemudian kan tadi kan karena huwa ya.
Kalau di Hia kan al-abu nggak hafal domirnya. Ya kalau dengan bukan pakai huwa kan domirnya tampak ya Tad ya. Iya. Kalau nggak bukan Zaidun ya, atau dia menjadi ayahku. Jadi Gini Ustaz. Gini ya. Kita harus paham domir ini. Selain domir-domir mustatir ini, selain domir mustatir ini ya, selain domir mustatir ini, bawah ini, itu semuanya failnya itu berupa fail domir kayak gini Ustaz. oh. Ya. Dan tampak. Ya. Misalkan dua laki-laki berdiri misalkan. Itu bahasa Arabnya apa? Dua laki-laki berjili. Oma Rajulani. ar-rajulani. Saya tuliskan di sini ya. Saya tulis di sini. Qoma. Oh, terlalu kecil ya. Sebentar. Saya pakai yang ini aja. Misal di sini qoma ar-rajulani. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ya, mungkin antum bahas ini ya belum masuk ya karena antum masuknya terakhir kan kemarin. Maksudnya belakangan kan. Apapun bentuk fa'il zahirnya, rumusnya itu, fi'ilnya tetap mufrad Ustaz. Apapun bentuk fa'il zahirnya. Ya. Berarti ke sini dia. Ke sini. Ya. Jadi fi'ilnya cuma ini saja. Semua fa'il zahir, mau muslimun, mau qaumun, mau apa, fi'ilnya cuma ini 1 dan 4 ini. Itu yang pertama, bentuknya mufrad dia. Sampai sini paham Ustaz? Ini kaitannya sama fa'il nih. Ustaz Tendar? Paham enggak? Ya, oke. Sekarang saya rubah kalimatnya. Saya ingin merubah kalimat ini. Qoma rajula ini menjadi dua laki-laki. Ar-rajulan ini saya taruh di depan. Ar-rajulan ini saya taruh depan. Ya. Saya taruh depan nih. Ar-rajulani. Ini fiilnya koma atau koma panjang? Komanya panjang. Koma gini, koma panjang. Boleh enggak misalnya saya tulis koma pendek gitu? Enggak, karena bentuknya dua. Enggak boleh, Ustaz. Enggak boleh. Terus kemudian misalkan di sini ar-rijal kan banyak orang kan? Ini koma apa komu? Komu. Gini. Komu. Nah ini. Coba kita perhatikan pada lafadz koma ar-rajulani. Ini bentuknya mufrad. Sekalipun ini bentuknya itu musanna atau tasniyah. Ya. Karena ini fa'ilnya zahir kelihatan. Ya. Zahir. Berarti fi'ilnya ke-1 atau ke-4. Nah, sedangkan ini fa'ilnya ini zahir apa dhamir nih? Dhamir. Ya. Kenapa? Karena di sini sebelumnya sudah ada makna yang mengandung fa'il di sini. Ya enggak? Ar-rajulani qoma. Lah setelah koma ini enggak boleh ada fa'il, enggak boleh ada fa'il. Fa'il dhahir maksudnya. Misalkan ar-rajulani qoma ar-rajulani, ini salah. Kalau kita mentakdirkan bahwa ar-rajulan yang kedua di sini itu sebagai fa'il, salah. Mesti fi'ilnya modelnya kayak gini, ya. Ini juga sama, ar-rijalu para lelaki, qamu mereka berdiri, maka cukup mendatangkan dhamir ini. Ini sebagai fa'ilnya. Ya. Nah, ini cara menggunakan fi'il-fi'il yang ini. Cara menggunakan fi'il-fi'il yang sebelah sini nih. Ya. Sebelah sini. Gitu, Ustaz. Bisa difahami, Ustaz? Paham enggak?
Alhamdulillah. Ada lagi, silakan. Berarti bentuknya mubtada khobar ya? Betul, bentuknya mubtada khobar. Silakan lagi kalau ada yang mau ditanyakan. Masih seputar materi ya. Praktek-prakteknya besok. Oh, bisa langsung ilmu shorof sama praktek saja ya. Ilmu shorof tidak begitu banyak insya Allah. Ustadz, mohon tanya Ustadz. Silakan. Bedakan antara badal dengan mudhof ilaih itu gimana Ustadz? Kadang masih bingung. Oke, badal sama mudhof ilaih. Ini saya mohon maaf. Ini saya ganti aja ya. Ganti PPT biar enak saya nulisnya. Bentar, PowerPoint. Cara membedakan badal dan mudhof ilaih. Ya, misal ada lafadz begini ya. Ntar ini tak rubah dulu fontnya biar kelihatannya enak ya. Pakainya saya itu tradisional Arabik. OPGRST. Misal ada lafadz Rasulullah. Ya, ada lafadz qala Rasulullah. Kemudian ada lafadz lagi. Misalkan qala Umaru ibnu Khattab. Al-Khattab. Jadi kalau badal antara ini dengan ini. Afwan Ustaz, tidak kelihatan. Belum nampak Ustaz. Sudah nampak Ustaz. Oh, tidak nampak Afwan. Mana nih? Oh, astagfirullah. Belum saya pencet share tadi. Udah ya? Belum. Belum, Ustaz. Loh, kok belum ya? Sudah belum? Belum. Belum Ustaz. Oh, belum ya. Kenapa ya? Ini baru sudah saya ini. Sebentar. Saya ulangi dari awal. Ini share. Sudah belum? Sudah, Belum, Ustaz. Nah, sudah ya. Oke. Ini apa ini? Sebentar. Ini ya. Jadi begini. Kalau ada lafadz qala Rasulullah. Rasul ini kira-kira jadi apa ini? Tulisannya yang mana ya Ustaz? Punya belum ada, Ustaz. Masih belum terlihat. Belum terlihat Ustaz. Oh, sebentar. Sekolah Rasulullahnya belum. Afan. Ada dua ini PowerPoint. Afan, salah yang klik. Itu yang materi sedang saya susun tadi itu. Nah, ini udah kelihatan ya sekarang ya? Oke. Bagaimana sih cara membedakan antara badal sama mudhaf ilaih ya? Jadi kalau mudhaf ilaih itu satu fakta ya. Jadi faktanya cuma satu. Ibarat kata dia cuma satu kata gitu loh.
Sekalipun dia itu bentuknya entah itu 4 kata, 5 kata gitu, tapi dianggap sebagai satu. Misal tadi Maliki, Yaumi dan Atin kan? Itu maknanya siapa? Satu atau berdua? Satu kan? Dan itu harus bersambung terus ya, harus bersambung terus. Nah, kalau apa namanya? Badal itu bisa dipisah dia. Ya. Jadi dia bisa dipisah gini. Ini mohon maaf, ini biru mestinya ya. Ini biru. Ini biru juga. Ini cer ya. Saya buatkan warna gini biar fokus ya. Oke. Seandainya ini saya hapus nih. Ini bisa difahami enggak? Qala Umaru. Bisa difahami Bisa. enggak? Sudah bisa kan? Sudah bisa. sempurna. Sudah sempurna. Nah, kalau ini padahal saya ingin mengatakan qala Rasulullah, ada Allahnya. Saya hapus Allahnya nih. Qala Rasulu. Padahal kita bermaksud bukan seorang utusan ya, tapi utusan Allah. Bisa enggak ini? Enggak bisa. Enggak. Ya. Jadi kalau idhofah dia harus ditampilkan semuanya. Nah, kalau badal itu yang badalnya tidak mesti harus ada. Itu. Ya. Tidak mesti harus ada. Nah, kenapa? Ya karena ini memang secara mana bisa. Qala Umar. Umar itu siapa tuh? Ibnu Khattab, anak laki-lakinya Pak Khattab, ya. Itu bedanya antara badal sama idhofah. Bisa difahami enggak? Bisa, Ustaz. Nanti kita akan menemukan banyak persoalan ketika kita praktek ya. Kalau praktek nanti akan ketemu banyak persoalan. Ya, ibarat Umar ini satu kamar sendiri, ya. Ini Umar satu kamar sendiri. Kemudian si Ibnu Khattab ini ada kamar sendiri ya. Tapi kalau ini memang satu kamar saja. Itu ya. Nah, yang agak susah itu sebenarnya bukan badal sama ini. Ya, itu kadang malah nanti ke sifat ya. Sifat itu juga satu fakta ya. Cuman nanti bedanya sifat itu gini. Misalkan ada lafadz misalkan huwa dharibu Zaidin. Misal ada lafadz gini ya. Ada lafadz huwa dharibu Zaidin. Huwa kalau Zaidin kelihatan ya. Dharibu rajulin ya. Huwa dharibu rajulin. Huwa dharibu rajulin. Dia adalah seorang pemukul laki-laki. Seandainya ini tak hapus. Nah, ini antum mau menduga ini mudhof ilaih atau naat man'ud? Mudhof ilaih. Padahal ini kalau dilihat ini ada alnya enggak? Enggak ada. Ada. Rajul ini ada alnya enggak? Tapi kan Enggak ada. Ada. Ya. Seandainya enggak ada harakatnya sama sekali, kan kita akan menduga bahwa ini bisa jadi ini mudhof ilaih atau sifat mausuf. Naat man'ud, iya enggak? Iya. Karena ini sangat memungkinkan misalkan di sini tak kasih un, sini juga tak kasih un. Ini. Iya enggak? Kan begitu.
Nah, kalau ini sudah masuk kepada kapan sebuah kata bisa dijadikan sebagai sifat. Itu ya. Lah rojul itu sifat atau bukan? Kan. Kan. Laki-laki itu sifat atau bukan? Kan bukan kan? Bukan. Maka di sini kalimat yang tepat itu sebagai mudhaf ilaih begini. Ya. Nah, yang sering kayak gitu. Ismu dhahirin apa ismun dhahirun? Ismu dhahirin. Mudahirin. Dhahirin apa ismun dhahirun? Ismu dhahirin. Mudahirin. Mukhirun. Ismu Nah. Lah ini bisa Bisa ismu dhahirin. ismu dhahirin, bisa ismun dhahirun. Ini Ya. bisa. Ini tergantung apa namanya, konteksnya seperti apa. Kalau kita maksudkan bahwa kita ingin menjelaskan isim dhahir, ya, itu berarti maksudnya kayak ini, ismu dhahirin. Tapi kalau kita ingin mengatakan bahwa ini adalah isim yang nampak, Ismun dhahirin. ya, makanya berarti apa? Ismun dhahirun. Dhahirun. Beda lagi kalau kalimatnya begini, ya. Ini bacanya apa? Ismu dhahiri. Ismu. Ini sudah pasti Dhahiri. ismu dhahiri. Itu. Mudhafiri. Ya. Ini sudah pasti. Kenapa? Karena isim ini tanpa al, tanpa tanwin, belakangnya ada alif lamnya. Itu ya. Nah, ini yang biasanya agak kesusahan itu di sini. Ya. Nah, itu kayak gitu ya, butuh banyak latihan lah, banyak latihan, banyak jam terbang, nanti lama-lama itu kayak ketemu zauknya ya. Rasa bahasa Arabnya nanti bisa ketemu. Gara-gara sering latihan, sering menerjemahkan. Baik, itu yang mungkin yang bisa kita bahas. Ternyata udah jam 7 ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita dimudahkan Allah untuk memahami bahasa Arab ya. Karena begini ya, sebenarnya ketika kita belajar mendalami tsaqafah Islam, kita tidak bisa bahasa Arab, itu sebenarnya kita menyia-nyiakan waktu. Kita menyia-nyiakan waktu. Meskipun bisa jadi kita baca kitab fikih apa, bisa dapat ilmu banyak kitab apa, tapi kalau selama kita tidak bisa bahasa Arab, itu masih dianggap menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Karena sumber bahasa Arab, sumber fikih, tsaqafah Islam itu pakainya bahasa Arab. Kalau kita hanya terjemahannya saja, kita hanya terbatas pada situ tok. Padahal itu lautan ilmu itu sangat luas sekali. Itu ya. Baik, ngaji kita jurumiyah sudah selesai. Besok kita belajar shorof langsung aja ya, biar nanti waktunya cukup ya, karena masih ada, berarti berapa kali berteman nih? 5 kali berteman ya? 5 atau 4 ya? 4 kali lagi. 4 kali lagi ya, 4 kali lagi. Ya. Tanggal 29. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Sira Ustaz. Wa yakum.